أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المصدقين والمصدقات إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, barusan sama-sama kita dengar pembacaan surat Al-Hadid ayat 18 oleh Qori Suparman Fajar. Masya Allah, ini tentunya juga membawa hikmah tersendiri mengenai topik kita hari ini. Dan pemirsa, tentunya Anda masih menyaksikan Cahaya Hati Indonesia. Kira-kira apa hikmah yang terkait atau juga mungkin berada pada surat ini? Langsung saja kita akan mendengarkan langsung dari guru kita yang juga pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi ini, dan tentunya juga merupakan gurunya para santri yang ada di sini. Kami persilakan kepada guru kita Kiai Haji Irfan Mas'ud. Tafadhol Kiai. Terima kasih Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para ibu bapak jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, Abdullah, para santri Pondok Pesantren At-Taqwa, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah lindungi. Tadi kita dengarkan suara yang sangat merdu dari qori kita. Satu lantunan ayat suci Al-Quran yang memuat tentang satu ajaran yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran atau konsep sedekah di dalam Islam. Di mana dari konsep ini salah satunya yang dapat kita tarik satu kesimpulan bahwasanya agama Islam yang kita anut ini merupakan agama yang sangat menganjurkan kedermawanan sosial, kepedulian sosial, saling tolong menolong untuk membangun suatu masyarakat. Tidak mungkin satu masyarakat akan hidup tentram kalau antara satu dengan lainnya tidak saling peduli. Karena itu melalui ayat suci ini dan masih banyak yang lain, ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang ini. Dalam ayat ini Allah berfirman,
innal musaddiqina wal musaddiqati. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang musaddiqin. Para ulama tafsir mengartikan ayat ini dengan musaddiqin ini artinya mutasaddiqin. Orang-orang yang membelanjakan dan mensedekahkan hartanya. Biasa ya ibu-ibu sekalian, dalam bahasa Arab kalau tak bertemu huruf yang lain biasanya terjadi iqlab di situ. Dihilangkan taknya dan kemudian ditasydid. Al-mutasaddiqin menjadi al-musaddiqin. Taknya hilang. Untuk menunjukkan bahwasanya bersedekah ini adalah suatu anjuran yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya al-muzammil itu asal katanya al-mutazammil, orang yang berselimut. Taknya dimasukkan ke dalam zai, jadi al-muzammil. Jadi menurut para mufassir ini artinya adalah orang-orang yang bersedekah. Walaupun beberapa ahli tafsir seperti Ibnu Katsir membaca ayat ini dengan tanpa tasydid, ibu sekalian. Al-musaddiqin. Yang tadi kita baca al-musaddiqin. Ada yang membaca al-musaddiqin. Artinya al-musaddiqin orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Kenapa ini rahasianya? Di antara rahasianya kenapa bisa dibaca dua ini, artinya orang yang bersedekah dan orang yang benar-benar percaya kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang yang bersedekah dengan ikhlas adalah orang yang benar-benar percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an itu digelari dengan As-Siddiq, orang yang iman dan kepercayaannya sangat kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang imannya kuat, imannya kokoh, dia akan seperti Abu Bakar As-Siddiq, di mana separuh dari hartanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sedikit bu, beliau itu waktu itu menjadi konglomerat, bahkan pernah membebaskan seorang budak yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah dengan puluhan onta. Karena itulah beliau disebut dengan As-Siddiq. Dan orang-orang yang bersedekah menunjukkan bahwa dirinya adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah dan Rasul. Was-siddiqat wal musaddiqat, dan orang-orang yang bersedekah baik laki-laki dan perempuan. Nggak ada bedanya bu di mata Allah. Ibu pun kalau bersedekah itu sama ganjarannya dengan yang laki-laki bersedekah. Disinilah kesetaraan laki-laki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan firman Allah, wa aqradullaha qardan hasanan. Orang yang bersedekah itu mereka meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik.
Nah ini Allah menggunakan di dalam Al-Quran ini kata kita sedang meminjamkan kepada Allah. Emang Allah miskin kita pinjemin? Hasyadillah. Maha suci Allah dari yang demikian itu. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, kata Allah. Allah maha kaya, tidak butuh kepada siapapun. Ghaniyun 'anil alamin. Kitalah sebenarnya yang fuqara, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah gunakan kata dan mereka yang bersedekah itu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apa makna pinjaman, Ibu? Pinjaman itu adalah suatu pemberian yang dipinjamkan kepada orang dengan syarat harus dikembalikan. Itu namanya qard atau pinjaman. Dari situ para ulama juga mengatakan ternyata itu Bang Ari, kredit itu dalam bahasa Inggris itu asalnya dari qard. Qard. Kredit. Oh iya, Masya Allah. Jadi di zaman ketika Islam jaya dulu, begitu banyak kata-kata Arab diserap ke dalam bahasa Eropa dan bahasa dunia, termasuk ini qard ini menjadi kredit. Jadi pinjaman. Pinjaman dalam arti sebenarnya kita sedang bermuamalah kepada Allah. Allah maha kaya, tapi Allah anggap itu sebagai pinjaman yang pasti Allah kembalikan. Jadi yakin Bu ya, dengan ayat ini setiap sedekah yang kita keluarkan Allah janji akan kembalikan. Yakin itu. Bahkan nanti dalam ayat selanjutnya gantinya itu dari Allah, dibalikinnya pinjaman itu berlipat ganda. Nah, cuman ibu-ibu sekalian, anakku sekalian, di sini disyaratkan pinjaman itu harusnya qard hasanan, pinjaman yang baik. Apa syarat sedekah yang seolah-olah kita sedang meminjamkan kepada Allah yang Maha Kaya? Apa syaratnya agar bisa diterima oleh Allah? Yang pertama syaratnya adalah kalau ibu punya uang, punya orang lain, itu boleh nggak kita pinjemin, Bu? Nggak boleh, Bu. Jadi syarat yang pertama, harta itu adalah milik kita. Jangan milik orang lain. Yang kedua, harta itu baik bendanya maupun cara memperolehnya bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua syarat itu untuk menjadi bagaimana harta benda yang kita sedekahkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, milik kita sebenarnya, bukan milik orang lain, bukan milik tetangga, Mas. Yang kedua haruslah dia itu suci. Innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha bersih, tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik dan tidak bersih. Kemudian ada juga syaratnya bagi yang melakukan sedekah itu. Yaitu yang pertama, dia harus tidak boleh namanya ngungkit-ngungkit, Bu. Ya, jangan yang udah kita sedekahkan kita ungkit-ungkit. Kita umumin, oh si Pulanah, si Pulan itu pernah saya pinjemin. Kalau nggak begitu, nggak akan seperti itu. Nah itu menyakitkan. Itu pertama, jangan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu hilangkan pahala sedekah itu dengan alman, menyebut-nyebutnya. Diumbar semua kampung tahu, padahal yang dikasih pinjam cuma 2.000 perak. Buat malu orang. Wal adha, dan menyakitkan. Kita ngasih orang tapi kemudian kita omelin dulu. Ya. Kita
kita ejek dulu orang baru dikasih. Ini itu nggak boleh. Dan yang terakhir adalah keikhlasan kita. Kita harus ikhlas, tidak boleh riya. Nah ini syarat qard hasan. Qardhan hasanan, satu pinjaman yang baik di mata Allah, seperti itu syarat-syaratnya. Nah kalau itu kita lakukan para bapak ibu dan sekalian, maka Allah berjanji bukan hanya mengembalikan jaminan itu, pinjaman itu, tetapi kata Allah yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan kepada mereka. Makanya tadi contoh ya, ada orang usaha ya, kemudian justru dengan bersedekah muncul unit-unit usaha lain, cabang-cabang di mana-mana, berkembang terus. Karena dia benar-benar yakin bahwasanya dia sedang melakukan muamalah, meminjamkan kepada Allah, dan dia yakin Allah akan mengembalikan itu dengan pengembalian pembayaran yang berlipat ganda. Makanya ibu, ada satu cerita ya di masa Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu, kalau beliau bukan orang kaya bu, hidupnya pas-pasan dengan suami beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi beliau selalu menyisihkan dari setengah harta yang ada pada hari itu, beliau sedekahkan. Kalau ada 2 dirham, dia sedekahkan 1 dirhamnya. Dan ajaibnya, sebelum beliau sedekahkan, beliau bersihkan dulu uang dirham logam itu dengan air panas. Karena di situ ada karat ya, sudah sudah kotor. Dibersihkan, baru diberikan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin. Rasulullah bertanya, wahai para, kenapa engkau capek-capek membersihkan itu? Kata Fatimah, karena saya yakin yang menerimanya adalah langsung tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi Luar biasa hikmah yang didapatkan dari guru kita tentunya juga. Ini terima kasih sekali nasihatnya Kiai. Masya Allah, kita jadi relate dengan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, setelah lakukan langsung lupakan. Dan bahkan tadi kisah tadi juga mengajarkan kepada kita apa yang kita kasih harus yang terbaik. Waduh, sepertinya makin kesini makin luar biasa pembahasan kita. Makanya pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi membahas ayat-ayat yang sangat luar biasa dalam kitab kesayangan kita Al-Quran. Hanya di Cahaya Hati Indonesia.